Kembali dengan saya Muharman Lubis, dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola IT dan Data pada program Magister Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas terkait dengan reference dan manajemen master data yang merupakan bagian dari pengelolaan data. Oke, kita coba bahas ya terkait dengan definisi dari master data management yang ini menjadi sangat penting terutama untuk bisnis pengambilan keputusan, kemudian untuk proses otomatisasi, kemudian juga untuk proses delivering value ya, kemudian untuk memastikan bahwa apa yang diinginkan pada tujuan-tujuan bisnis itu tercapai dengan penerapan teknologi IT, performance management, ya, risk management, dan juga resource management. Jadi tata kelola IT itu tidak akan berjalan dengan lancar, ya, dengan smooth, dengan baik, dan juga konsisten pastinya ya, dan berkualitas tanpa adanya usaha yang keras ya atau usaha yang teliti, cermat terkait dengan data governance ya, pengelolaan data. Terlebih lagi master data manajemen. Tujuannya apa? Tadi setelah kita sampaikan untuk menjaga, memastikan konsistensi dan juga kualitas daripada aset-aset data yang kunci ya, seperti misalnya data-data terkait dengan produk, nama produk tersebut, jumlah produk tersebut, ya asal produk tersebut, ya kombinasi-kombinasi dari produk tersebut, kemudian data-data aset, customer data untuk keperluan konfirmasi ya, validasi. Jangan sampai tercipta data-data yang duplikat ya sehingga informasi-informasi yang didapat tidak representatif gitu. Kita anggap dia sebagai customer kita padahal kenyataannya bukan customer kita. Lokasi data juga sama. Kita anggap itu atau kita ketahui itu adalah lokasinya, ternyata bukan. Dan ini bisa menimbulkan banyak problem-problem ya, seperti ketika pengiriman barang, seperti ketika misalnya proses transaksi dilakukan ya. Walaupun mungkin tidak sampai ke level loss ya, kehilangan, tapi akhirnya menambah waktu gitu, menambah tenaga, menambah dana ya, aset untuk memastikan bahwa proses bisa berlangsung dengan baik ya. Dan ini tentu saja akan memperlambat banyak hal ya yang ada pada suatu perusahaan. Nah, master data management ini berhubungan ya dengan membuat atau menciptakan satu record ataupun satu tempat ya untuk menyimpan ya data-data yang utama ya. Jadi tidak mengapa ada data-data lain yang disimpan ya di tempat yang berbeda, tetapi data yang inti atau yang key datanya itu harus disimpan dalam single master ya. Apakah dia terkait dengan entitas orang, lokasi ataupun sesuatu yang memang menjadi hal yang kritikal ya, hal yang sensitif ya dalam pelaksanaan bisnis di perusahaan ya, baik sumbernya internal ataupun eksternal dari suatu aplikasi tersebut. Kemudian master data management ini kita treat sebagai corporate asset ya, aset perusahaan. Dan seperti yang telah kita jelaskan ya, resource sama aset. Dalam resource itu akan terjadi penggunaan atau pemanfaatan atau utilasi yang dilakukan secara berulang-ulang. Tetapi dalam aset ini sifatnya idle ya. Bisa saja kita gunakan, tapi penggunaannya itu tidak necessary ke arah fisik. Tetapi manfaat yang bisa ditimbulkannya, baik dari sisi reputasi misalnya, baik dari sisi efektivitas, efisiensi, dan seterusnya. Jadi bukan esensi dari benda tersebut ya, dari produk tersebut, dari sesuatu tersebut, tetapi
apa yang bisa ditimbulkannya, efek atau konsekuensi ataupun impact yang bisa ditimbulkannya. Ya, walaupun mungkin dalam banyak kasus kita bisa saja dalam momen-momen tertentu akhirnya mengubah aset menjadi resource, ya, ketika waktunya atau ketika momennya sudah tepat, ya, seperti misalnya ketika perlu investasi, ya, ketika perlu misalnya dalam sisi extended the reach, membangun cabang, ya, ataupun ketika misalnya mau meng-hire, merekrut orang-orang lain dan seterusnya. Nah, ada 6 area ya yang master data management itu akan terkait erat, ya. Yang pertama pastinya data quality, ya, di mana data memiliki kemampuan untuk memuaskan, ya, bisnis, sistem dan juga technical requirement dari organisasi. Kemudian ada juga data standar, ini terkait dengan kriteria yang tepat, yang jelas, spesifikasinya juga, aturan-aturan untuk definisi, creation, storage, dan juga penggunaan dari data dalam organisasi. Kemudian data proses, ya, ketika data tersebut digunakan, apakah berpindah, ya, ataukah di sharing, ya, dibagi ataupun ditransfer, sehingga efisiensi dan effectiveness itu bisa berlangsung dengan baik, ya, terutama ketika ada proses untuk memodifikasi ataupun mengeliminasi, ya, non value adding activity. Jadi kita mau melihat mana nih kira-kira yang harus dilakukan, ya, business improvement kah atau business engineering. Kemudian ada juga data security, ya, proses untuk memproteksi data sehingga data-data tersebut tidak disalahgunakan, ya, tidak dihapus, tidak diinterrupt, ya, ataupun dikenakan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kemudian ada juga data arsitektur, ini terkait dengan proses atau sistem yang memerlukan akses, ya, yang memerlukan integrasi. Yang terakhir adalah data governance itu sendiri, ya, di mana ini menyediakan guidance, ya, ataupun aturan-aturan, ya, petunjuk untuk menjamin bahwa data tersebut akurat, konsisten, komplit, available, dan juga secure. Oke, master data, ya, manajemen itu tentunya harus diidentifikasi, ya, bagaimana kita mau merancang proses ini, dan tentunya kita harus punya standar, ya, dari sisi engine-nya atau aplikasi yang akan kita gunakan atau sistem yang akan kita gunakan. Yang sistem tersebut pasti akan terkait dengan inventory-nya bagaimana, akunnya bagaimana, ya, logistiknya bagaimana, ordernya bagaimana, sales-nya, pricing-nya, produknya, marketing-nya bagaimana. Jadi di sini setelah kita memahami metadata dari data-data yang kita ambil, di sisi yang lain kita juga harus menyusun kira-kira bagaimana kumpulan-kumpulan data yang banyak tersebut bisa terorganisir, ya, sehingga menjadi ada satu master data, ya. Yang master data inilah yang menjadi acuan kita untuk apa? Untuk kesohihan, ya, keakuratan suatu data. Terus juga, ya, untuk mewanti-wanti atau mengantisipasi ketika jadinya proses-proses yang tidak baik, ya, seperti misalnya kerusakan sehingga bisa diganti, ya, atau hilang datanya sehingga nanti bisa direcovery atau direstore dan sebagainya. Dan proses master data management itu pasti akan melibatkan banyak hal, ya. Ketika pengumpulan data tersebut terjadi, ya, saat data masuk ke entry point, kemudian ketika data tersebut ditransformasi atau melalui aturan-aturan administrasi, juga ketika dideteksi error, dikoreksi juga error, konsolidasi data, ya, gabungan-gabungan dari data, seperti misalnya ketika satu unit dengan unit lain harus saling berkonsolidasi, ya, saling berkoordinasi, kemudian penyimpanan data, ketika data tersebut didistribusikan, bagaimana kita mengklasifikasi data tersebut, dan juga pemetaan ataupun skema pemetaan yang kita pakai. Jadi banyak prosesnya yang terlibat, dan memang dalam master data management ini pada akhirnya akan memerlukan data governance yang lain. Jadi ini terikat, ya, tidak sendiri, ya. Nanti akan ada proses data modelingnya bagaimana, ya, kemudian data development itu bagaimana, ya. Jadi akan melibatkan hal-hal ini, ya.
dari klasifikasi, terus pemetaannya dan seterusnya. Oke, ini gambaran singkat ya, master data management ya, nanti ada data terkait dengan sales marketing ya, finance, support ya, e-commerce, SCM, data warehousing, reporting, ya, PLM, ERP, yang structured data. Jadi semua data tersebut ya itu akan mengalami proses transformasi, ya, proses formatting, ya, proses action service, kemudian proses akses, ya, yang untuk membolehkan ya hal tersebut berlangsung ya layer luar ini, maka kita perlu address standarisasinya, terus kemudian jaminan ataupun layanan untuk memastikan kualitas data, dan juga kita mengadres cleansingnya. Ya, jadi transformasi, formatting, exchange, dan akses itu tidak akan bisa terwujud dengan baik tanpa adanya layer 2 ini ya. Kemudian di sini master datanya, master data manajemen itu juga harus memperhatikan aspek service bisnis, stewardship, ya, stewardship itu yang menjembatani ya antara database dengan delivery data tersebut, kemudian harus memastikan juga extension dan addiction, terus kemudian core-nya ya, keperluan utamanya, notification ROV-nya, dan duplicate prosesnya ya. Jadi kalau di sini bisa kita tambah, maka otomatis dia ya fitur-fitur yang ditambah di sini otomatis akan memperkuat ya standarisasi, memperkuat proses cleansing ya, menghapus data-data yang tidak penting, dan juga memperkuat ya kualitasnya pada akhirnya, sehingga nanti ketika data tersebut telah memiliki format yang baik ya dari sisi standarnya, dari sisi kualitasnya, dan dari sisi proses penyederhanaannya, simplifikasinya, maka data-data pada sales marketing, finance, support, e-commerce, SCM itu juga akan menjadi baik. Jadi ini adalah impact ya ataupun domino efeknya ketika kita memiliki master data yang baik ya. Dan ini menjadi keniscayaan gitu. Walaupun memang pasti akan memerlukan waktu yang panjang ya untuk merapikan ya, mengindeks ya, dan juga menyederhanakan banyak hal. Ya, banyak perusahaan yang arahnya atau menginginkan hal tersebut tercipta, terjadi, tapi memang action plan yang dibuatkan itu tidak memperhatikan konteks ataupun masalah-masalah yang dihadapi, sehingga akhirnya terbentur dengan birokrasi, administrasi, regulasi, dan sebagainya. Nah,